Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalankan semua aktivitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini sedikit saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menguras tabung oli samping pada motor Yamaha R King. Lalu seberapa pentingkah menguras oli samping pada tabung ya R King ini? Perlu diketahui sama teman-teman ya, menguras tabung oli samping ini sebetulnya sih tidak wajib ya dilakukan secara rutin seperti pergantian oli mesin, tetapi tetap perlu dilakukan ya dalam beberapa kondisi tertentu nih teman-teman. Yang pertama, jadi teman-teman itu mengganti jenis atau merek oli. Jikalau teman-teman tadi misalkan mau mengganti oli samping yang awalnya misalkan merek Mesrania, kita mau ganti dengan merek yang lain, ya sebaiknya itu harus dikuras terlebih dahulu ya untuk oli sampingnya nih teman-teman. Dikuras baru nanti dimasukkan oli samping yang baru. Terkadang nih teman-teman terdapat ada kotoran atau endapan. Jadi di bagian sini mungkin teman-teman tahu ya, biasanya di bagian ujung sini, ujung tabung ada filternya nih teman-teman. Sering terjadi ada kerusakan pada pompa oli samping. Ini diakibatkan karena biasanya ya ada kotoran yang mengendap di sini, sehingga oli samping itu akan tersumbat ya, yang mengakibatkan nanti terjadilah kekeringan di bagian pompa oli sampingnya yang berakibat kerusakan ya di bagian pompa tersebut. Bukan hanya pompa yang rusak, nanti di bagian boringnya juga ya. Bagian sini, ini boringnya, boring sear itu akan mudah tergores ya karena tidak tercampur dengan oli samping. Ya baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, pertama kita harus menyediakan alat terlebih dahulu ya. Jadi biasanya kalau mau mengganti oli samping atau mau menguras ya oli samping ini, siapkan aja obeng. Jadi kita lepas ya, cukup dengan menggunakan ini saja ya, obeng plus. Kita buka terlebih dahulu nih teman-teman ya. Nah ini yang sering terjadi teman-teman, ini kadang-kadang air itu bisa masuk ke celah bagian ini ya teman-teman. Nah di bagian ini, nah ini kalau misalkan air itu masuk ke dalam, maka otomatis kan akan mengendap di sini. Masih mending mengendap kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan masuk ke bagian sini, ke filter, terus ke bagian pompa, itu akan terjadi penyumbatan yang berakibat motor itu nanti akan mudah rusak nih teman-teman. Di samping itu juga kan ada selang ya, yang di bawah jok ini, di bawah tangki. Nah ini selangnya nih teman-teman. Nah ini juga kan berarti ada lubangnya nih teman-teman ya. Ini harus waspada lah. Ketika kita mau memandikan motor, harus benar-benar diperhatikan di bagian tabung oli sampingnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Rencananya saya mau mengganti oli samping ini dengan merek Castrol ya. Kita tuangkan dulu nih teman-teman. Ya baik teman-teman, kita lepas dulu bagian ini ya. Nah di sini ada klip, sudah kita lepas. Nah yang dimaksud tadi teman-teman, di sini ada saringan nih teman-teman ya. Nah ini saringan ini yang harus diperhatikan. Ini biasanya bisa dilepas. Nah ini jangan sampai lupa ya, dibersihkan. Nah bagian ini kita harus bersihkan nih teman-teman ya.
Ya baik teman-teman, jadi sebelum kita bersihkan, alangkah baiknya kita lepas dulu ya untuk filternya tadi. Termasuk karetnya itu jangan sampai kena. Bisa pakai sabun, cuman prosesnya lama nih teman-teman ya. Kalau pakai sabun, kalau pakai air itu prosesnya lama. Jadi kita harus benar-benar mengeringkan terlebih dahulu. Nah bagian ini kita angkat dulu ya, karetnya kita lepas. Termasuk ini juga tinggal ditarik saja teman-teman. Emang agak sedikit seret nih. Nah agak sedikit harus dipaksa nih teman-teman ya, bagian ininya. Pelampung ya, pelampung oli samping. Karet ini juga kita lepas dulu. Ini usahakan jangan sampai kebalik nanti ketika proses pemasangan ya teman-teman. Nah, kita semprot aja teman-teman ya. Ya baik teman-teman, ini semuanya sudah bersih, sudah dibersihkan ya. Bisa dilihat untuk bagian dalamnya itu sekarang sudah tidak ada air ya. Waktu pertama itu di bagian ujung sini ya, itu ada air sedikit ya. Jadi kalau misalkan dibiarkan lama kelamaan ya pasti akan bertambah banyak nantinya. Nah baik, sebelum kita merakit kembali atau memasang kembali ini teman-teman yang harus diperhatikan. Nah untuk ininya bagian filter oli sampingnya kita masukkan terlebih dahulu teman-teman ya. Pelan saja. Nah ini udah terpasang nih teman-teman ya. Ya baik teman-teman, ini sudah terpasang ya, sudah aman. Kita tinggal menuangkan oli sampingnya. Jadi saya menggunakan oli samping kastrol nih teman-teman ya. Ini new ya, kastrol aktif. Jadi seperti ini. Yang sebelumnya itu memang saya menggunakan oli samping merek Mesrania. Kita pasang dulu untuk olinya ya. Ya baik, kita akan coba hidupkan ya teman-teman.
Jadi jangan dulu di ini teman-teman ya, jangan dulu digas sampai benar-benar oli sampingnya itu keluar ya. Tarikannya enteng teman-teman ya. Terus untuk asapnya juga sedikit wangi nih teman-teman. Hampir sama dengan Epalup, tapi kalau Epalup itu emang lebih wangi. Kalau ini agak sedikit wangi. Untuk tarikan gasnya juga lumayan. Nah, bagian ini untuk setelan oli samping ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini pengen oli sampingnya agak sedikit boros, itu bisa di setting dari pengaturan ininya ya. Oke, itu saja barangkali ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Komen dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Dan tentunya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.